keselamatan semua umat beriman. Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami melalui Yesus Putra-Mu. Maka dengan penuh iman kami percaya Di Beersheba, lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan. Maka bersabdalah Allah, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Dan sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasangkan keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya lama dan menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang aku boleh mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku, selama-lamanya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan menceritakan keperkasaan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku, selama-lamanya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh,
Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan bersamamu. Saya nggak ketemu, maka nggak ada pesan dari saya. Ada pesan khusus ke Ibu sebelum Bapak meninggal kepada anak-anak? Nggak ingat. Banyak, saking banyaknya nggak ingat. Tetapi kalau mau dirangkum pastilah sama dengan pesan Yesus untuk kita. Hendaklah kamu saling mengasihi. Betul ya, tidak ada orang yang ingin sesuatu yang jelek. Ingin agar sesuatu yang baiklah yang kita alami, yang kita hidupi. Dengan kebaikan, dengan kasih juga kita berharap bahwa hasilnya, outputnya, besok-besoknya kita semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Pesan itu berlaku bagi keluarga, berlaku juga bagi lingkungan. Jadi Pak Tommy juga dipesani supaya menghidupi cinta kasih di dalam lingkungan ini. Kita bersyukur atas banyak perbedaan, atas banyak hal yang boleh kita miliki, kita alami di keluarga ini, di lingkungan ini demi kemajuan kita bersama. Pada bacaan pertama yang kita ambil pada bacaan hari ini, kisah tentang Yusuf, kisah yang sangat terkenal, sangat dikenal ya, karena saking bagusnya, saking luar biasanya kisah ini. Suster Selin tahu kisah tentang Yusuf? Tahu enggak? Enggak ya, enggak apa-apa, masih kecil, belum dikasih cerita sama bapak kan. Anak-anak yang baju biru kotak-kotak tahu kisah tentang Yusuf, cerita Yusuf? PR ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, supaya anak-anak juga diberi cerita yang luar biasa ini, cerita yang hebat, yang bahkan oleh Bapak Suci disampaikan ketika akan menerangkan, menghidupi, menghayati tentang Patris Corde, hati seorang bapak, ketika kita merayakan tahun Santo Yusuf yang lalu. Bagaimana Yusuf ini dikutip karena kisah yang begitu luar biasa, kata-kata dari Yakub, bahkan juga kata-kata dari Firaun ketika situasi sulit, situasi paceklik, ketika mereka bahkan seluruh dunia mengalami kesulitan makan. Apa kata-katanya? Pergilah kepada Yusuf. Pergilah kepada Yusuf, di sana ada solusi, di sana ada jawaban atas kesulitan yang ada. Dan Bapak Suci mengajak kita sekarang juga pergi kepada Yusuf, walaupun Yusuf yang lain, Yusuf suami Maria, yang rendah hati, yang tulus hati, supaya apa yang kita alami juga menjadi perhatian, menjadi kasih bagi Santo Yusuf untuk membantu, untuk menolong kita. Dan pastilah Yusuf juga akan menolong kita karena hatinya, karena dia juga belajar dari Yesus, belajar dari Maria. Kisah Yusuf yang begitu luar biasa juga menghadirkan kisah seorang anak. Yusuf anak siapa? Anak Yakub. Yusuf anak Yakub, cucu Ishak, cucu cicit Abraham. Seorang anak yang dikuyo-kuyo, disio-sio, disakiti oleh saudara-saudaranya yang lebih tua, yang benci kan, atau Mary gitu. Mary itu apa? Iri. Karena Yakub lebih mengasihi Yusuf. Jadi benci karena ayahnya lebih mengasihi adiknya daripada kakaknya. Padahal biasa begitu ya.
karena masih kecil, masih bayi, tentulah lebih mendapat perhatian dibanding kakak-kakaknya yang sudah bisa lebih mandiri. Yusuf dijual, sebelumnya dilemparkan ke suatu celah atau sumur. Yusuf dijual ke Mesir sebagai budak, seharga budak. Ruben berusaha untuk menyelamatkan supaya Yusuf tetap hidup, dan begitulah ya akhirnya harus setuju dengan saudara-saudaranya. Yusuf dijual ke Mesir. Apa yang dialami sebagai penderitaan itu oleh Yusuf ketika dia kemudian suatu ketika sudah menjadi mangku bumi, pejabat tinggi di Mesir, dan saudara-saudaranya datang. Bahkan pada kisah hari ini Yakub ayahnya juga datang. Betapa dia menjadi emosional, menjadi begitu terharu luar biasa. Bagaimana dia berjumpa lagi dengan saudara-saudaranya, dengan adiknya, berjumpa lagi dengan Yakub ayahnya yang sudah diduga mati tapi masih hidup. Seorang anak yang menjadi penyelamat bagi keluarga besar, seorang anak yang dibanggakan, seorang anak yang menjadi panutan. Bahkan Yakub mengatakan tadi, bolehlah sekarang aku mati. Dia sudah puas, sudah kerinduannya sudah terjawab bahwa anak yang dikasihinya Yusuf masih hidup, dan bahkan kemudian menjadi penyelamat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Menjadi permenungan bagi kita, lebih-lebih orang muda, lebih-lebih anak-anak. Bagaimana kita menjadi kebanggaan, kita menjadi kegembiraan bagi orang tua. Ya tentu dengan kecerdasan, kepandaian, tapi juga dengan iman kita. Karena kita yang berdoa, karena kita yang baik, karena kita yang tidak jahat, tidak nakal, karena kita yang menjadi bagian dari kasih yang coba dihidupi, diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak. Tentu juga menjadi PR bagi orang tua bagaimana kita mendampingi, mendidik, membina anak-anak menjadi yang patut dibanggakan. Kalau anaknya baik, itu anak siapa? Anak Tuhan. Pintar banget ini suster kecil ini. Kalau anak itu jahat, anak siapa? Anak iblis. Pintar ya. Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Itu cari semua. Siapa mau jadi anak iblis? Jadi anak iblis. Nah, bagian dari tugas orang tua untuk mendampingi anak-anak menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik. Seperti Yusuf, walaupun dia mengalami penderitaan, kesulitan, tapi dia menjadi solusi bagi keluarganya dan tidak ada dendam. Dia menghidupi kasih. Maka Yesus yang hadir jauh setelah itu juga masih tetap mengajarkan kasih. Kasih yang juga dia hidupi. Kasih yang sangat nyata. Kasih dalam kerendahan hati. Kasih dalam melayani. Kasih dalam pengampunan. Kasih dalam pengorbanan. Itu semua dihidupi oleh Yesus. Pastilah ajaran orang tua kita juga demikian, supaya kita hidup saling mengasihi. Pak Kasianus punya banyak nasihat, entah untuk keluarga ini supaya tetap rukun bersatu, entah untuk pelayanan pendidikan yang juga kita nikmati sampai sekarang, supaya anak-anak mempunyai kesempatan untuk sekolah. Juga mereka yang miskin, mereka yang kesulitan dalam pembiayaan, juga kita tolong, kita bantu supaya mereka bisa sekolah, bisa menikmati pendidikan, tentu bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Pesan untuk pastilah
senantiasa menghidupi iman dengan penuh mendalam, entah melalui perayaan sakramen-sakramen, entah melalui devosi-devosi yang juga kita hidupi secara khusus pada tahun ini. Bagaimana kita bersama Bunda Maria, bagaimana kita bersama para kudus, kita mengarahkan diri kita kepada kekudusan. Mari nasihat Tuhan Yesus ketika akan meninggalkan para murid juga menjadi nasihat untuk kita semua, untuk hidup saling mengasihi. Kalau kita mengasihi, saling mengasihi, maka kita ada bersama dengan Yesus. Maka kita ada bersama dengan Bapa yang senantiasa ingin agar kita manusia bersukacita dalam kasih. Kerinduan kita untuk saling mengasihi, kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Kita rayakan dalam perayaan liturgis, dalam perayaan kasih secara khusus yang setiap minggu, setiap hari raya, bahkan setiap hari kita rayakan. Kita hidupi dalam keseharian kita. Kerinduan kita akan Tuhan juga sebenarnya menjadi kerinduan Tuhan bagi kita untuk setiap kali merayakan Paskah. Kalau kita merayakan liturgi Ekaristi setiap hari Minggu, hari Minggu adalah hari Paskah. Kita yang merasa wajib, merasa butuh, merasa rindu untuk merayakan Ekaristi terus-menerus, itu juga menjadi kerinduan Tuhan untuk merayakan Paskah bersama dengan kita. Tuhan yang selalu rindu, bahkan Dia katakan sampai semua manusia ikut merayakan, membagi tubuh dan darahnya, untuk hidup saling berbagi, untuk semua saling mengenal satu sama lain karena Allah yang mengasihi. Mari kita masing-masing hidup dengan mengasihi, membawa aura positif. Kita datang ke sini dengan aura positif. Kita saling menerima satu dengan yang lain, saling mengasihi. Maka yang kita hasilkan adalah kasih. Jangan ada kebencian, jangan ada permusuhan, jangan ada perpecahan, dan itulah bagian dari kasih. Dengan begitu, dengan saling mengasihi, kita akan saling bersatu, karena dengan perbedaan yang ada, sungguh kita mau meneladani Yesus yang mengasihi kita, manusia yang dalam kedosaan, tetap Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Maka pada peringatan 2 tahun Pak Cassianus dipanggil Tuhan, kita berdoa untuk dia, pengampunan untuk dia, dan kebahagiaan dia bersama dengan para kudus, kebahagiaan bersama dengan Bapa di surga. Dan kita juga percaya Bapak Cassianus juga akan menjadi pendoa bagi kita semua, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi gereja. Kita bersyukur karena Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi kita. Amin. Sampaikan doa-doa permohonan. Allah Bapa kami, melalui pewartaan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin bahwa Engkau mengasihi kami, maka dengan rendah hati kami berdoa kepadamu. Bagi saudara kita Aloysius Cassianus Mbah yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, semoga Bapa memberikan penghiburan sejati bagi saudara kita yang telah meninggal ini. Semoga ia boleh bersatu dengan para kudus di surga untuk hidup bahagia selamanya. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa menguatkan dan meneguhkan iman mereka dalam menghadapi peristiwa ini. Semoga mereka tetap teguh menjalankan tanggung jawab mereka dan senantiasa dikembirakan dengan rahmat Tuhan, serta menikmati sukacita abadi di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa membantu kita yang masih berjuang ini
untuk meneruskan teladan dan ajaran kasih Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Semoga hidup kita senantiasa memancarkan kegembiraan karena berpegang pada perintah Allah. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak berdoa secara khusus bagi ujung doa kita masing-masing, juga terlebih bagi saudara-saudari kita yang pada hari-hari ini dipanggil Tuhan. Semoga mereka juga berbahagia di surga dan keluarga tinggalkan diberikan ketenteraman. Allah Bapa kami, kasih-Mu tiada batas. Sudilah mengabulkan doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan saudara kami Alusius Kasianus Mbah yang 2 tahun lalu menghadap-Mu, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkannya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sampaikan persembahan. Maha-Mahamu dan bersama-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar sesudah kita lakukanlah ini sebagai kenangan aku.
Lagu Komuni Puji Syukur nomor 434 3 kosong bagi 1 dan 2. Puji Syukur nomor 424. Aloysius Kasianus Mbah yang telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu. Semoga Engkau semakin menyemarakkan hati kami dengan kebahagiaan sejati. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang sudah meninggal ini, agar dia bersukacita di surga sebagaimana dijanjikan oleh Putra-Mu bagi orang-orang yang percaya kepadanya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Sudah sekalian, bersama kita ada Romo Suroyo, sudah kenal semua lah ya? Belum?
pernah jadi pastor paroki kita. Belum sebentar. Nah, di belakang sana lah. Lalu ada 3 frater, berdiri frat. Frat, berdiri saja, saya mudah-mudahan masih ingat namanya. 1 frater Yohanes Susan. Yohanes Susan. Dari Greng Tarsisius. Yang kedua frater Dimas dari Waikandes. Yang ketiga frater Stephen dari stasi Sukabandung. Adik, silakan duduk. Aduh, kasihan deh gua. Kamu jadi romo? Ya, besok giginya tumbuh dulu ya. Enggak, masih ompong ini ya. Boleh silakan kenalan dengan para frater supaya siapa tahu ada yang mau jadi romo nanti mendaftar atau ke saya atau ke Romo Suraya juga bisa. Yang mau jadi suster, baru sialuho ini ada 3, nggak boleh sama ayahnya. Ya, mesti adalah ya yang jadi suster dari lingkungan Santa Elizabeth ini, menjadi kebanggaan kita, menjadi kebanggaan Pak Aloysius Cassianus juga ini di surga sana, pasti berdoa juga untuk kita. Kita bersyukur atas Ekaristi hari ini, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang senantiasa melimpah untuk kita. Kita berdoa juga bagi lingkungan Santa Elizabeth ini semakin maju berkembang dalam sukacita, juga anak-anak kita maju dalam kecerdasan sekolah, juga dalam beriman. Mari kita akhiri kasih kita malam hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, hiduplah dalam damai Tuhan. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 714. 714 semua baik. Keluarga Bapak Aloysius Cassianus, saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Petrus Tripomo yang sudah mempersembahkan misa pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Romo Filipus Suroyo yang sudah berkenan hadir, para frater, Bapak dan Ibu sekalian dari lingkungan ini, juga keluarga besar mama saya, keluarga Imbang. Terima kasih banyak atas doa-doa pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Papa sudah bahagia di surga. Kami melanjutkan hidup dan meneruskan hal-hal baik yang sudah diwariskan dan diteladankan oleh Papa. Semoga kita
dan semua keluarga saling bantu dalam doa, juga saling sayang, saling mencintai, sehingga kita bisa terus jadi terang dan garam bagi orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Terima kasih banyak. Para romo, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas perayaan Ekaristi yang boleh kami rayakan dan ikuti bersama pada malam hari ini. Kami juga bersyukur padamu atas segala rahmat dan berkat yang masih kau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang kami hendak menyantap santapan malam sebagai tanda terima kasih dari keluarga Opa Kasianus atas peringatan arwah 2 tahun Opa Kasianus yang telah engkau panggil menghadapi. Semoga tanda terima kasih ini menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami pada malam hari ini. Namamu kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.